Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas J dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait kredit analisis. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naila Syakira dengan NPM Mahiran 230. Ada rekan saya bernama Desinta Wulandari dengan NPM Mahiran 035. Lalu ada rekan saya bernama Maulidia Rosmaningrum dengan NPM akhiran 087. Ada juga rekan saya bernama Intan Arum Aprilia dengan NPM akhiran 088. Ada juga rekan saya bernama Yulia Indah dengan NPM akhiran 101. Dan Afifah Putri Azhari dengan NPM akhiran 102. Serta Agung dengan NPM akhiran 199. Lalu kita akan langsung masuk pada pembahasan likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah konsep yang sangat penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Di sini kita definisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk mengkonversi aset menjadi kas atau memperoleh kas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, modal kerja merupakan salah satu alat utama dalam mengukur likuiditas perusahaan. Modal kerja dihitung dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar. Aktiva lancar mencakup aset seperti kas, piutang, dan persediaan yang dapat dikonversi menjadi kas dalam satu waktu setahun sementara. Sementara itu, kewajiban lancar meliputi utang yang jatuh tempo dalam periode waktu yang sama. Modal kerja yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya. Modal kerja yang negatif sebaliknya dapat menjadi tanda masalah likuiditas. Kita akan membahas terkait mengapa likuiditas itu penting. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang pada akhirnya dapat memaksa perusahaan untuk menjual aset dengan harga rendah atau bahkan mengarah kepada kebangkrutan. Selain itu, kurangnya likuiditas juga dapat berdampak negatif pada pemegang saham dan kreditor. Pemegang saham mungkin kehilangan kendali atas perusahaan, sementara kreditor dapat mengalami penundaan pembayaran atau kehilangan sebagian dari uang mereka. Selanjutnya kita akan membahas terkait rasio lancar sebagai ukuran likuiditas. Rasio lancar adalah salah satu alat utama yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar dan memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan aset likuid yang tersedia. Keterbatasan rasio lancar. Meskipun rasio lancar sering digunakan sebagai ukuran utama likuiditas, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rasio ini merupakan ukuran statis yang hanya mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Ini berarti rasio lancar tidak dapat memprediksi arus kas masa depan. Yang lebih penting dalam menilai kesehatan likuiditas. Selain itu, kualitas aktiva lancar juga bisa bervariasi. Misalnya, piutang yang mungkin sulit ditagih tidak selalu tercermin dalam rasio ini. Sebuah perusahaan dengan rasio lancar yang sangat tinggi mungkin tampak baik secara likuiditas, tetapi bisa jadi itu mencerminkan inefisiensi dalam penggunaan aset lancarnya seperti penemukan persediaan yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan bahas tentang numerator of the current ratio, di mana terdapat komponen individu dari aset lancar dan implikasinya untuk analisis menggunakan rasio lancar tersebut. Yang pertama ada kas dan setara kas, di mana kas yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan baik ini merupakan cadangan pencegahan yang dimaksudkan untuk melindungi dari ketidakseimbangan kas jangka pendek. Misalnya, dalam penjualan terdapat penurunan lebih cepat daripada pengeluaran tunainya untuk pembelian dan pengeluaran pengeluaran yang lain dalam penurunan bisnis ini, dan hal ini dapat menjadi ketersediaan uang tunai untuk yang berlebihan. Yang kedua yaitu sekuritas yang dapat dipasarkan, di mana kas yang melebihi cadangan pencegahan sering dihabiskan untuk sekuritas investasi dengan pengembalian melebihi setara kas. Dalam investasi ini secara wajar dipandang tersedia untuk melunasi kewajiban lancar, tetapi karena sekuritas investasi dilaporkan pada nilai wajarnya, analisis perusahaan pastinya harus menyadari bahwa semakin jauh tanggal neraca yang dihapuskan dari tanggal
analisis tersebut, semakin besar kemungkinan perubahan yang tidak tercatat dalam nilai wajar investasi ini. Yang ketiga, ada akun piutang, di mana penentu utama piutang ini adalah penjualan. Hubungan piutang dengan penjualan diatur oleh kebijakan kredit dan metode penagihan, di mana dalam hal ini piutang sebagai sumber uang tunai yang harus mengakuinya, kecuali dalam likuiditas yang bersifat bergulir dari aset ini. Artinya, pengumpulan satu rekening dilanjutkan dengan perpanjangan kredit baru ini dapat meningkatkan piutang tersebut atau bukanlah ukuran, dan tingkatan piutang tersebut ini juga bukanlah ukuran arus kas masuk ke Dimas untuk masa depan. Yang keempat yaitu persediaan, di mana penentu utama persediaan sendiri yaitu penjualan yang diharapkannya sesuai harapan, di mana penjualan tersebut ini berfungsi untuk permintaan dan penawaran. Metode manajemen persediaan seperti pasaran ekonomi, tingkat stok pengaman, dan titik pemasaran ulang. Dalam hal ini untuk mempertahankan kenaikan persediaan yang bervariasi tidak sebanding dengan permintaan, tetapi dengan jumlah yang lebih rendah. Dalam rasio lancar ini tidak mengakui tingkat penjualan atau margin keuntungannya, namun keduanya merupakan penentu penting dari arus kas masuk di masa depan. Yang kelima yaitu ada biaya dibayar di muka, di mana biaya hal ini atau biaya prabayar ini pengeluaran untuk manfaat di masa depan, karena manfaat ini biasanya diterima dengan waktu 1 tahun dari siklus operasi perusahaan. Dalam hal ini juga mempertahankan pengeluaran dana saat ini. Dalam biaya prabayar ini juga biasanya relatif kecil dibandingkan dengan aset lancar lainnya. Selanjutnya yaitu denominator of the current ratio, di mana kewajiban lancar ini berfokus dari rasio lancar, yakni ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhinya ketika jatuh temponya. Misalkan karena pembelian ini dapat memunculkan hutang usaha, maka jika hutang ini dapat tertagihkan, maka kewajiban lancar ini dapat memenuhi kewajibannya. Dan juga setelah penjualan tetap konstan atau meningkat, pembayaran kewajiban lancar adalah kegiatan pengembalian dana. Dan yang selanjutnya yaitu current ratio for analysis, di mana dari pembahasan ini kita bisa mengetahui tentang rasio lancar. Kita dapat menarik setidaknya 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, likuiditas sebagian besar bergantung pada arus kas prospektif dan pada tingkatnya ini lebih rendah pada tingkat kas dan seluruh kas. Dan yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pada arus kas di masa depan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kedua pada likuiditas. Dari kesimpulan tersebut bukan untuk menolak rasio lancar sebagai alat analisis, tetapi penting bagi kita untuk mengetahui penggunaannya yang relevan. Selain itu, tidak ada penyesuaian untuk memperbaiki keterbatasannya. Akibatnya, untuk hal ini, apakah kita dapat menerapkan rasio lancar? Nah, dalam penggunaan rasio lancar ini, yang relevan itu hanya untuk mengukur kemampuan aset lancar untuk melunasi kewajiban lancar dan dapat mempertimbangkan kelebihan aset lancar ini jika ada yaitu sebagai surplus liquid yang tersedia untuk memenuhi ketidakseimbangan aliran dana dan kontingensi lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis komparatif, yaitu analisis komparatif melibatkan evaluasi rasio keuangan dari waktu ke waktu atau membandingkan dengan tolak ukur industri untuk menilai perubahan. Dalam likuiditas atau kinerja perusahaan, saat mengamati tren rasio seperti current asset, rasio lancar, penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi seperti resesi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Sebagai contoh, current rasio perusahaan dapat meningkat saat kewajiban lancar dibayarkan meskipun likuiditas perusahaan sebenarnya tidak membaik. Contohnya dari gambar di bawah ini,
Jika aset lancar perusahaan berlipat ganda, sementara kewajiban lancarnya meningkat 4 kali lipat, hal ini mengakibatkan perusahaan rasio lancar penurunan rasio lancar sebesar 50% seperti yang ditunjukkan pada kasus di bawah. Yang kedua adalah manajemen rasio. Manajemen rasio atau window dressing adalah praktik manipulasi rasio keuangan dengan menyesuaikan level aset dan kewajiban menjelang akhir periode pelaporan. Perusahaan mungkin mempercepat penagihan, mengurangi persediaan, atau menunda pembelian untuk acara artifisial meningkatkan current rasionya. Contohnya pada gambar di bawah ini, sebuah perusahaan mungkin mengurangi kewajiban dari $100.000 menjadi $50.000 melalui pembayaran awal, yang meningkatkan rasio lancarnya dari 2:1 menjadi 3:1. Selanjutnya adalah analisis aturan praktis atau rule of thumb analysis. Sebuah aturan umum yang sering digunakan adalah bahwa current rasio sebesar 2:1 atau lebih baik menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Ini berarti perusahaan memiliki $2 aset lancar untuk setiap $1 kewajiban lancar. Namun rasio yang lebih tinggi dari 2:1 dapat menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang keempat adalah analisis siklus perdagangan bersih atau net trade cycle analysis, yaitu analisis siklus perdagangan bersih menghitung waktu yang diperlukan untuk mengubah investasi dalam persediaan dan piutang menjadi kas, dikurangi waktu yang diberikan untuk membayar pemasok. Siklus perdagangan bersih yang lebih panjang berarti kebutuhan modal kerjanya juga lebih besar. Contohnya, dalam kasus yang di bawah ini, siklus perdagangan bersih mereka dihitung sebagai 66,24 hari. Ini berarti perusahaan membutuhkan 96,24 hari untuk mengubah persediaan dan piutang menjadi kas, tetapi hanya memiliki 30 hari untuk membayar pemasok yang menyebabkan kesenjangan 66 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama adalah rasio kas terhadap aset lancar, di mana rasio aset serupa kas terhadap aset lancar ini merupakan suatu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Dapat diukur dengan rumus yaitu kas ditambah dengan setara kas ditambah dengan efek yang dapat diperjualbelikan dibagi dengan aktiva lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula likuid aset lancar tersebut. Selanjutnya kedua adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar, di mana dapat dihitung dengan kas ditambah setara kas ditambah dengan efek dapat diperjualbelikan dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban lancar. Untuk pembahasan selanjutnya adalah analisis likuiditas berdasarkan aktiva operasi, di mana yang pertama adalah ukuran likuiditas piutang usaha. Yang pertama terdapat perhitungan tentang perputaran piutang usaha. Dapat dihitung sebagai berikut, yaitu dengan rumus penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Rasio perputaran piutang ini menunjukkan rata-rata seberapa sering secara rata-rata piutang berubah, yaitu diterima dan ditagih sepanjang tahun. Kemudian adalah menghitung jumlah hari untuk menagih piutang. Nah, jumlah hari untuk menagih piutang ini dapat digunakan rumus piutang dibagi dengan penjualan dibagi lagi dengan 360. Selanjutnya adalah interpretasi ukuran likuiditas. Tren periode penagihan antar waktu penting untuk menilai kualitas dan likuiditas piutang. Tren ini dapat diamati adalah hubungan antara cadangan piutang tak terdagih dengan piutang kotor. Nah, dapat dihitung dengan rumus yaitu cadangan piutang tak terdagih dibagi dengan piutang kotor. Peningkatan rasio ini menunjukkan penurunan penagihan piutang sepanjang waktu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang inventory turnover measures. Inventory turnover measure merupakan pengukuran perputaran persediaan, di mana bagian penting dari aset lancar yang berfungsi sebagai investasi untuk mendukung penjualan. Menjaga tingkat persediaan yang tepat sangat penting. Persediaan yang kurang mengurangi penjualan. Sementara persediaan berlebihan meningkatkan biaya dan mengikat dana, karena persediaan dianggap aset lancar paling tidak liquid.
penting untuk menilai kualitas dan likuiditasnya saat mengevaluasi likuiditas, jangka pendek, dan modal kerja. Rasio perputaran persediaan membantu dalam analisis ini dengan menunjukkan seberapa cepat persediaan bergerak dan berubah menjadi penjualan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang rasio perputaran persediaan. Dalam rasio ini mengukur seberapa cepat persediaan di suatu perusahaan yang bergerak melalui proses produksi dan keluar, baik melalui penjualan maupun penggunaan dalam operasi perusahaan. Rasio perputaran persediaan umumnya dihitung dengan rumus inventory turnover sama dengan cost of goods sold atau COGS dibagi dengan average inventory. Konsistensi mengharuskan kita menggunakan harga pokok penjualan di pembilang karena seperti persediaan, harga pokok penjualan dilaporkan berdasarkan biaya. Penjualan sebaliknya mencakup margin keuntungan. Rata-rata persediaan dihitung dengan menambahkan saldo persediaan awal dan akhir, lalu dibagi dua. Perhitungan rata-rata ini dapat diperhalus dengan menghitung rata-rata angka persediaan triwulan atau bulanan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hari penjualan dan persediaan. Dalam hal ini, metrik yang menunjukkan beberapa lama dan hitungan hari sebuah perusahaan membutuhkan untuk menjual seluruh persediaan yang ada. Ini adalah ukuran efisiensi manajemen persediaan, di mana semakin rendah jumlah hari, semakin cepat persediaan terjual. Rumus perhitungannya yaitu days sales in inventory sama dengan ending inventory dibagi dengan COGS dikalikan 365. Artinya, jumlah hari penjualan dalam persediaan menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan yang ada. Rasio yang lebih rendah menandakan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang menafsirkan perputaran persediaan. Dalam rasio ini, perputaran persediaan membantu mengukur kualitas dan likuiditas persediaan sebagai bagian dari aset lancar. Kualitas persediaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau menjual persediaan tersebut. Namun pengurangan besar dalam persediaan biasanya dapat mempengaruhi volume penjualan sehingga perusahaan yang beroperasi tidak akan menggunakan persediaan untuk membayar kewajiban lancar. Penurunan perputaran persediaan memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah penyebabnya adalah penumpukan persediaan untuk mengantisipasi peningkatan penjualan, komitmen kontrak, kenaikan harga, atau kendala lain. Baik, di sini saya Maulidia Rosmaningrum akan menjelaskan mengenai materi Liquidity of Current Liabilities. Kewajiban lancar penting dalam menghitung modal kerja dan rasio lancar karena ada dua alasan terkait. Alasan yang pertama yaitu kewajiban lancar digunakan untuk menentukan apakah kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar memberikan margin keamanan yang cukup. Alasan yang kedua yaitu kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar untuk memperoleh modal kerja. Dalam menggunakan modal kerja dan rasio lancar, sudut pandangnya adalah likuidasi dan bukan operasi yang berkelanjutan. Hal ini karena dalam operasi normal kewajiban lancar tidak dilunasi, tetapi bersifat pengembalian dana. Asalkan penjualan tetap stabil, baik pembelian maupun kewajiban lancar harus tetap stabil. Peningkatan penjualan biasanya menghasilkan peningkatan kewajiban lancar. Ya, materi selanjutnya yaitu Liquidity of Current Liabilities. Kualitas kewajiban lancar penting dalam analisis modal kerja dan rasio lancar, karena tidak semua kewajiban menunjukkan tuntutan pembayaran yang mendesak. Beberapa kewajiban seperti pajak harus dibayar segera, sementara kewajiban pada pemasok sering kali dapat dinegosiasi ulang. Kualitas kewajiban ini ditentukan oleh tingkat urgensi pembayarannya. Dana dari pendapatan lancar biasanya digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja dan pengeluaran mendesak lainnya terlebih dahulu, sebelum hutang dagang dan kewajiban lain. Selain itu, kewajiban yang tidak tercatat juga harus diperhitungkan dalam analisis. Contohnya adalah komitmen pembelian dan kewajiban pasca pensiun dan sewa tertentu. Jika ada klausul percepatan pinjaman jangka panjang, kegagalan memenuhi angsuran saat ini dapat menyebabkan seluruh utang jatuh tempo dan harus dibayarkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai days purchase in account payable. Rata-rata hari pembayaran yang belum dibayar memberikan indikasi waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemasok. Semakin lama
periode pembayaran. Semakin besar penggunaan modal pemasok. Ukuran terkait adalah perputaran hutang usaha. Ini dihitung sebagai harga pokok penjualan. Rata-rata hutang usaha, rasio ini menunjukkan kecepatan perusahaan membayar pembelian secara kredit. Nah, untuk rumus dari cash flow ratio dihitung sebagai berikut, yaitu operating cash flow dibagi dengan current liabilities. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai financial flexibility. Ada pertimbangan kualitatif penting yang berkaitan dengan likuiditas jangka pendek. Hal ini secara bermanfaat dicirikan sebagai tergantung pada fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi gangguan tak terduga dalam aliran dana. Fleksibilitas keuangan dapat berarti kemampuan untuk meminjam dari berbagai sumber untuk meningkatkan modal ekuitas, untuk menjual dan menggunakan kembali aset, atau untuk menyesuaikan tingkat dan arah operasi untuk memenuhi keadaan yang berubah. Kapasitas perusahaan untuk meminjam tergantung pada beberapa faktor dan dapat berubah. Kapasitas tersebut bergantung pada profitabilitas, stabilitas, ukuran, posisi industri, komposisi aset, dan struktur modal. Kapasitas tersebut juga bergantung pada kondisi dan tren pasar kredit. Kapasitas perusahaan untuk meminjam penting sebagai sumber kas dan dalam melunasi utang jangka pendek. Pembiayaan yang telah diatur sebelumnya atau kredit terbuka merupakan sumber kas yang dapat diandalkan. Faktor tambahan yang mempengaruhi penilaian fleksibilitas keuangan perusahaan adalah yang pertama, peringkat surat berharga komersial, obligasi, dan saham yang preferen. Yang kedua yaitu pembatasan penjualan aset. Yang ketiga, sejauh mana biaya bersifat diskresioner, dan yang keempat, kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap kondisi yang berubah seperti pemogokan, perubahan permintaan, dan terputusnya sumber pasokan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi mengenai manajemen discussion and analysis. Pengertian dari MD&A adalah bagian dari laporan tahunan perusahaan yang memberikan pandangan mendalam dari manajemen mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Hal ini membantu para pemangku kepentingan memahami performa masa lalu serta arah dan strategi masa depan perusahaan. Tujuan dari MD&A adalah untuk menyediakan penjelasan menyeluruh tentang kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. MD&A juga membantu mengidentifikasi risiko potensial, peluang pertumbuhan, dan strategi yang diambil untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, fokus utama dari MD&A yang pertama adalah likuiditas, yaitu pembahasan mengenai tren, komitmen, atau ketidakpastian yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup. Yang kedua ada mengidentifikasi kekurangan. Nah, jika terdapat kekurangan likuiditas, manajemen membahas tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada sumber internal dan eksternal, di mana menyoroti sumber likuiditas yang belum digunakan secara material. Yang terakhir ada transparansi, di mana memastikan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi tentang kesehatan keuangan dan tantangan likuiditas.